nama saya Iswatul Hidayah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Happy watching! Sejarah singkat Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-8 hingga ke-11 dan diperintah oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Setelah Rakai Penangkaran mengambil alih kekuasaan, terjadi perpecahan yang membagi kepemimpinan menjadi 2. Pada masa pemerintahan dinasti Isyana, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Letak geografis Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno terletak di wilayah Medan dan Poh Pitu. Lokasi Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan posisinya yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. A. Prasasti. Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, dan Prasasti Kelurak. B. Candi. Candi Borobudur, Candi Prambanan. Raja-raja kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah: Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi, Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga 780 sampai 800 Masehi, Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra 800 sampai 820 Masehi, Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi, Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani 840 sampai 856 Masehi, Sri Maharaja Rakai Kanyuwangi alias Dyah Lokapala 856 sampai 882 Masehi. Silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok 929 sampai 947 Masehi, Sri Lokapala dan Ratu Sri Istana Tunggawijaya sejak 947 Masehi, Mahkota Wangsa Sardana hingga 985 Masehi, Dharma Wangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Kehidupan agama di Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan di Kerajaan Mataram terdiri dari 2 kepercayaan, yaitu Hindu dinasti Sanjaya dan Buddha dinasti Shailendra. Kehidupan ekonomi. Wilayah kerajaan Mataram kuno dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Hal itu membuatnya memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Selain bertani, mata pencaharian pokok masyarakat Mataram kuno adalah sebagai pedagang dan perajin. Kerajaan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang dipungut oleh para pejabat yang bertanggung jawab. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Menurut berita Cina, ibu kota Kerajaan Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu.
Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Candi-candi Kerajaan Mataram kuno ada yang bercorak Hindu, ada pula yang bercorak Buddha. Seni pertunjukan yang ada saat itu adalah pertunjukan wayang, kemudian tari-tarian yang biasanya ditampilkan dalam upacara penetapan sima tanah bebas pajak. Sistem birokrasi. Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, raja adalah penguasa tertinggi. Dari prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno, didapat sekitar 17 pejabat tinggi kerajaan yang berwenang di tingkat pusat dan menjabat perintah langsung dari raja. Dari 17 pejabat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Golongan pertama terdiri atas ahli waris tahta dan pejabat keagamaan yang disebut Pamgatiruan. Golongan kedua terdiri atas 12 pejabat tinggi yang kedudukannya berada di bawah Hain, Halu, Sirikan, Weka, dan Pamgatiruan. Para pejabat tinggi kerajaan memiliki banyak bawahan yang bekerja di daerah masing-masing. Birokrasi pusat terdiri dari banyak pejabat dengan fungsi spesifik. Rakai atau Rakarayan, pejabat tinggi biasanya bangsawan, mengurus pemerintahan dan wilayah penting, bisa jadi gubernur daerah besar. Pamgatiruan, pejabat hukum dan agama, mengurus hukum, peradilan, upacara keagamaan, berperan dalam penetapan tanah sima, pengesahan keputusan penting. Diaksa, hakim tinggi, menangani perkara hukum, biasanya dari kalangan Brahmana, Hindu atau pendeta Buddha, menjaga keadilan sesuai ajaran agama. Huler atau pejabat administratif lain mengurus pajak, arsip, dan administrasi, membantu pelaksanaan kebijakan raja. Sistem pemerintahan daerah, wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Wanua desa, watak wilayah besar, pejabat daerah, rakai kepala wilayah besar, kepala desa wanua mengurus rakyat langsung. Tugas mereka adalah mengumpulkan pajak, menjaga keamanan, menjalankan perintah raja, mengatur irigasi dan pertanian. Sistem ini membuat kerajaan tetap terkontrol walau wilayah luas. Sistem pajak dan ekonomi birokrasi. Jenis pajak: hasil pertanian, padi, hasil bumi, barang produksi, tenaga kerja. Tanah sima, penting banget. Tanah sima adalah tanah bebas pajak diberikan oleh raja. Tujuannya adalah untuk pemeliharaan candi, untuk pejabat atau tokoh agama, untuk jasa tertentu. Penetapan sima dilakukan dengan upacara resmi, dipisahkan oleh pejabat dan ditulis dalam prasasti. Sistem hukum dan peradilan. Birokrasi juga mencakup sistem hukum. Sumber hukumnya adalah Kitab Dharma Hindu, ajaran Buddha, keputusan raja. Ciri hukum: religius, berbasis agama, tidak sepenuhnya tertulis, banyak tradisi lisan. Raja sebagai hakim tertinggi. Jenis hukuman: denda, hukuman sosial, hukuman fisik tergantung pelanggaran. Sistem kerja wajib: rakyat wajib ikut kerja negara. Bentuk kerjanya: membangun candi, contohnya Candi Borobudur, membuat irigasi, infrastruktur kerajaan. Ini menunjukkan birokrasi juga mengatur tenaga kerja besar, administrasi dan dokumentasi prasasti. Birokrasi Mataram kuno sudah cukup maju karena menggunakan prasasti batu atau logam. Fungsinya adalah mencatat keputusan raja, menetapkan tanah sima, mengabadikan peristiwa penting, contohnya prasasti Canggal, prasasti Manyaasi. Mekanisme kerja birokrasi: alur nyata, alur pemerintahan, raja membuat keputusan, pejabat pusat menyusun kebijakan, perintah dikirim ke daerah, kepala wilayah melaksanakan, pajak dan laporan dikirim kembali ke pusat. Ini menunjukkan sistem sudah terorganisir dan sistematis. Ciri-ciri utama
Birokrasi Mataram kuno adalah sentralisasi kekuasaan raja dominan, hierarki jelas bertingkat, berbasis agama teokratis, sudah ada pembagian tugas, administrasi tertulis, dan mengandalkan loyalitas pejabat. Faktor keruntuhan kerajaan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Kerajaan Mataram kuno tidak runtuh karena satu sebab saja, tapi karena gabungan faktor alam, politik, ekonomi, dan militer. 1. Karena letusan Gunung Merapi. Salah satu penyebab paling kuat adalah wilayah Mataram berada di sekitar gunung aktif, terutama Gunung Merapi. Letusan besar diduga menghancurkan permukiman, menutupi lahan pertanian dengan abu, memaksa penduduk mengungsi. Ada teori pelayaran Mataram, kehancuran besar akibat bencana. 2. Kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir. Setelah bencana, pusat kerajaan dipindahkan oleh Empu Sindo dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dampaknya strukturnya birokrasi lama melemah, banyak wilayah lepas kontrol, menandai berakhirnya Mataram kuno periode Jawa Tengah. 3. Kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Shailendra. Kerajaan menghadapi ancaman dari luar dan dalam. Serangan luar, kemungkinan konflik dengan Sriwijaya. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut, bisa melemahkan ekonomi Mataram. Konflik internal, perebutan kekuasaan antar bangsawan, persaingan keluarga kerajaan. Ini membuat pemerintahan tidak stabil. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram kuno meliputi beberapa hal, antara lain 1. Prasasti Canggal, 2. Prasasti Kalasan, 3. Prasasti Balitung, 4. Prasasti Klurak, 5. Candi Gedong Songo, 6. Candi Borobudur, 7. Candi Mendut, 8. Candi Blaosan, 9. Candi Prambanan. Hanya itu presentasi dari kami. Karena dimulai maka harus diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, Itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.